Tunggulah sampai mereka selesai. Anak gue ya, minta rukun gue ya. Lebih nggak ngerti lagi kenapa Tuhan ngebikin kita beda. Supaya apa? Supaya saling bunuh-bunuhan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel A7 Review Film. Di edisi bulan Ramadan kali ini, saya tidak akan mereview film yang berbau cocok tanam, dan akan mereview film yang berbau religi. Biar hidup Anda semua semakin barokah. Enggak suka gelai. Jadi di sini saya akan menceritakan alur film religi yang berjudul Mencari Hilal. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Ismail Basbet. Mungkin kalian semua sudah penasaran dengan alur filmnya. Langsung saja kita tonton alur film ini. Bismillah. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang bernama Mahmud. Mahmud ini merupakan seorang pemuka agama di daerah tempatnya tinggal. Dan ia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Halidah. Saat itu, hati Mahmud berkecamuk melihat kondisi Islam saat ini. Banyak yang lebih mementingkan urusan dunia daripada untuk akhirat. Perlu, yang ini saya naikkan harganya jadi 10.000. Ambil semua itu stokmu yang di gudang. Ibadah kok setengah-setengah. Nanti saja Pak, di rumah saya habis tahajud mau ke pasar belanja. Apa kalau kita bangkrut, mereka mau ikut nanggung Pak? Orang-orang sibuk untuk mencari uang di bulan Ramadan daripada melakukan ibadah. Saat itu Mahmud memutuskan untuk mencari hilal karena ia mendengar isu bahwa sidang isbat Kementerian Agama yang menelan dana 9 miliar untuk menentukan hilal. Kementerian Agama menegaskan bahwa anggaran 9 miliar untuk sidang isbat adalah tidak benar. Mati lampu, harga naik, isbat tidak jelas. Realita itu membuatnya teringat lagi dengan tradisi mencari hilal yang dilakukannya di pesantren dulu. Sebuah tradisi yang tak berjalan lagi sejak pesantrennya bubar puluhan tahun yang lalu. Tujuannya mencari hilal itu semata-mata berjuang menerapkan perintah Islam secara kafah dalam semua aspek hidup. Ia pun pergi bertualang ditemani oleh anak bungsunya yang bernama Heli, yang sejak lama pergi meninggalkan rumahnya karena selalu bertentangan dengannya. Singkat cerita, Heli ini bekerja sebagai aktivis lingkungan hidup yang kerap membuat Mahmud gerah dengan kritik sekular liberal yang menurutnya sesat. Dan kakaknya khawatir dengan kondisi ayahnya yang sering sakit-sakitan. Heli terpaksa menuruti permintaan kakaknya yang bekerja di kantor imigrasi agar membantunya mengurus paspornya yang kadaluarsa bertepatan dengan hari libur Lebaran. Dia butuh secepatnya ke luar negeri, membantu para aktivis dunia berjuang melawan perusakan lingkungan di Nicaragua. Di perjalanan, mereka mendapat berbagai macam rintangan dan halangan, mulai dari diturunkan oleh supir bus karena ia terlalu banyak menceramahi supir tersebut, hingga membuat supir itu jengkel. Satu masjid sudah dilewati. Tadi ada musola kelewatan. Mbok ya, kita ini sholat dulu toh, Nak. Kita ini musafir kan, Pak? Loh. Nah ini tidak puasa toh. Orang yang menunda sholat itu nanti di alam kubur akan ketemu saja Allah. Orang yang tahu, pura-pura tidak tahu, wah nanti akan dilaknat Allah. Mudun, turun. Ya, medun ya. Kan medun. Yo, tarik.
Kemudian ia juga menemukan bukit tempat ia melihat hilal dulu waktu di pesantren yang sudah berubah menjadi tambang yang terbengkalai dan tidak bisa dinaiki lagi. Lalu ia memutuskan mengubah haluannya mencari hilal menuju sebuah menara yang bernama Menara Hiro. Sebelum ke menara itu, Mahmud berencana mencari alamat rumah teman lamanya yang bernama Sofyan. Namun saat di perjalanan, mereka tersesat akibat GPS pada handphonenya Heli salah menunjukkan alamat yang tepat. Pada saat buka puasa, Mahmud dan Heli pun berbuka puasa di sebuah musola yang tidak berada jauh dari lokasi mereka tersesat. Dan di sana, Mahmud bertemu dengan teman lamanya yang bernama Junaidi. Dan Junaidi mengantarkan Mahmud dan Heli ke rumah salah seorang teman lama mereka bernama Arifin. Di rumah Arifin, mereka mengobrol, dan Mahmud meminta Arifin untuk mengantarkan mereka menuju Menara Hiro tersebut. Namun Arifin menolak karena ia bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya ke daerah itu, karena ia merasa kecewa dengan masyarakat di sana, karena tidak memilihnya sebagai calon bupati. Di sana Heli mencoba menyindir Arifin karena telah merendahkan ayahnya. Perjuangan untuk perubahan itu bukan untuk orang-orang yang takut rugi loh Pak Ade. Kalau Pak Ade nggak punya nyali lagi untuk berbuat besar, ya tolonglah. Jangan ajak bapak saya untuk jadi orang kalah seperti sampean. Lalu mereka berdua pun diusir dari rumah Arifin. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari hilal. Di perjalanan, mereka bertemu dengan salah seorang pemuda yang bernama Andi, yang saat itu hendak pergi beribadah. Andi pun bersedia mengantarkan mereka bertemu dengan salah seorang pria yang bernama Daniel, yang mengetahui tentang sejarah desa dan Menara Hiro yang merupakan tempat tujuan mereka itu. Ternyata Daniel itu merupakan seorang pastor gereja di desa itu, yang saat itu tengah melakukan ibadah. Namun di tengah ibadah berlangsung, tiba-tiba sekelompok ormas suatu agama datang mengacaukan dan ingin membubarkan aktivitas ibadah mereka. Karena mereka menuntut aktivitas ibadah yang mereka lakukan itu adalah ilegal. Dan pembangunan rumah ibadah mereka pun IMB-nya tidak disetujui. Lantas, Heli mencoba membela para jemaah Kristen yang ada di tempat itu. Dan terjadilah pertikaian. Heli yang babak belur diselamatkan oleh pamannya Andi yang merupakan seorang muslim. Mereka berdua pun berusaha menyelesaikan konflik agama yang sering terjadi di desa tersebut dengan mengundang Arifin yang merupakan tokoh masyarakat sebagai penengah antar kedua kubu. Arifin diiming-imingi oleh Heli untuk mendapatkan suara satu kampung pada pemilihan bupati periode berikutnya. Musyawarah pun dilakukan dan akhirnya kedua kubu pun sepakat untuk berdamai. Scene selanjutnya memperlihatkan Daniel yang menunjukkan alamat di mana Menara Hiro tersebut berada. Daniel pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada mereka berdua agar mereka bisa lebih cepat sampai ke menara itu sebelum hari raya Idul Fitri datang. Perjalanan mereka pun berlanjut. Saat mereka tengah beristirahat, Mahmud pun merasakan sakit di perutnya saat melakukan sholat. Namun, tidak menghentikan semangatnya untuk mencari hilal. Di perjalanan, motor mereka rusak dan mereka terpaksa melakukan perjalanan dengan menumpang sebuah mobil pengangkut sayur. Saat sampai di desa yang dituju pada malam harinya, Mahmud dan Heli melihat rombongan masyarakat di desa itu sedang merayakan pawai malam takbiran dengan tradisi mereka membawa dan memakan berkat secara bersama-sama. Lalu Mahmud pun mencoba memperingatkan pemuka agama di desa itu kalau apa yang telah mereka lakukan itu adalah sesat, dan juga metode mereka menentukan satu Syawal itu pun adalah tidak benar.
Heli pun kesal dan kecewa kepada Mahmud karena ayahnya tidak bisa menghargai perbedaan dan merasa paling benar. Kalau kamu tidak mengerti agama, jangan banyak bicara. Aku lebih nggak ngerti lagi kenapa Tuhan ngebikin kita beda. Apa Tuhan cuma bikin ini untuk iseng? Murtad. Bapak percayain salah. Pergi. Kamu bukan anakku lagi. Ia pun pergi meninggalkan ayahnya di tempat itu. Dengan perasaan yang berkecamuk, Heli berniat untuk tidak melanjutkan perjalanannya untuk menemani ayahnya dan pulang menuju rumahnya. Dan Mahmud pun tetap meneruskan tekadnya untuk menuju Menara Hiro sendirian. Namun saat hendak sampai di menara itu, sakit Mahmud pun kambuh dan ia harus berjalan dengan sempoyongan dan akhirnya pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, ia melihat Heli yang kembali untuk menyelamatkannya. Maaf Yole, terserah kamu, aku manut. Heli pun merangkul ayahnya menuju puncak Menara Hiro itu, dan setelah itu akhirnya Mahmud pun berhasil melihat hilal. Hilal, nak. Saya, Pak. Dan pada akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya sesuai dengan janjinya kepada anak perempuannya yang bernama Halida, yaitu mengatakan ia tidak akan meninggal sebelum ia melihat hilal. Di akhir film diperlihatkan kakaknya memberikan paspor yang telah ia urus untuk Heli yang bertuliskan namanya Hilal Hanafi Mahmud. Makna yang bisa diambil dari film ini adalah agar kita selalu menghargai setiap perbedaan dan kita juga tidak seharusnya bersikap merasa paling benar, karena yang benar itu adalah milik Allah. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.